Dulu di tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 itu saya jaga warnet di suatu warnet di kota Yogyakarta. Di situ saya kerja itu 8 jam mas itu. Waktu itu saya kerja 8 jam. Gajinya kalau mau tahu, gaji saya itu sehari Rp23.000 dalam 8 jam kerja. Itu masuknya jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Nah, suatu ketika di depan warit itu pas seberang jalan itu dia ada barbershop. Kemudian saya mencoba masuk ke situ. Masuk ke situ, nggak jadi lihat price listnya. Jadi barber itu harganya 30.000 waktu itu, mas. Perkenalkan, nama saya Khalif Nurindra Pratama. Saya founder dari Cut Bro Barbershop yang ada di Kota Gede. Sebelumnya saya sebenarnya adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi di salah satu kampus di Yogyakarta. Nah, dulu jadi sebenarnya saya nggak terlalu begitu tertarik di dunia perbarberan. Tapi dulu di tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 itu saya jaga warnet di suatu warnet di kota Yogyakarta. Nah, di situ saya kerja itu 8 jam mas itu. Waktu itu saya kerja 8 jam. Gajinya kalau mau tahu, gaji saya itu sehari Rp23.000. Jadi Rp23.000 dalam 8 jam kerja. Itu masuknya jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Nah, suatu ketika di depan warit itu pas seberang jalan itu dia ada barbershop. Itu waktu itu belum kenal sih punya siapa. Kemudian saya mencoba masuk ke situ. Masuk. Nggak jadi lihat price listnya. Jadi barber itu harganya 30.000 waktu itu, mas. Bayangkan aja, gaji saya 23.000, potong rambut dengan harga Rp30.000. Zong banget kan? Akhirnya kan saya minder. Masa aku lulusan S1, gaji saya Rp20.000, mau potong rambut aja nggak cukup gitu uangnya ya. Masa wagu banget sih ngono kan. Ya endingnya setelah saya coba potong di situ memang ternyata beda hasilnya. Kalau di barbershop itu ternyata memang benar-benar dia menjaga kualitas, menjaga barbershop itu menjaga pokoknya kualitas yang utama gitulah. Akhirnya saya potong di situ, ternyata gini ya rasanya kalau potong rambut itu bagus hasilnya, puas banget seperti itu. Nah, endingnya saya memutuskan mulai tertarik dunia barber mulai dari situ, mas. Jadi saya memutuskan untuk gaji saya itu saya kumpulkan. Waktu itu aku dapat 5 bulan. Saya kursus di salah satu barbershop yang ada di Jogja. Waktu itu namanya Ordenado Barberia, punya sahabat saya sendiri. Kemudian saya kursus di situ selama 2 bulan. Kemudian saya setelah kursus saya kerja di tempat orang dulu, pindah-pindah dulu. Setelah itu baru di tahun 2022 saya baru bisa membuka Cut Bro Barbershop ini. Jadi dulu itu tahun 2018 saya itu setelah kursus saya kerja dulu di tempat orang, mas. Jadi kerja di salah satu barbershop di Sedayu. Yang pertama itu per kepala saya cuma dikasih Rp3.000. Sampai itu jadi sehari kan misal Rp3.000, motong 10 kepala berarti cuma Rp30.000. Itu cuma bisa buat beli bensin sama makan aja sih, tapi nggak apa-apa, waktu itu aku memang baru belajar. Kemudian ada investor masuk, investor dari temen juga dari Kalimantan. Dia bikin buka barbershop, nah itu aku handle situ dulu. Jadi tahun 2019 sampai 2022 bulan November itu saya masih handle punya orang. Nah kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa kayak nggak buka di Kota Gede aja? Di Kota Gede potensinya bagus dan di situ saya ingin buka barbershop yang memang barber itu kualitas gitu loh. Jadi nggak cuma kuantitas saja, tapi kita punya kualitas gitu. Kalau ini dulu sebenarnya ini toko kaos, mas. Toko kaos punya teman, kemudian dia udah pindah usaha, kemudian saya oper kontrak. Jadi saya oper kontrak, saya beli inventarisnya, kemudian saya berdirikanlah barber ini, mas, gitu. Untuk segmentasi sebenarnya di Kota Gede itu dia cukup strategis ya, mas ya.
Kalau saya biasanya yang anak-anak kesini, anak UAD, sama Stipram, sama Stikes. Nah, kebanyakan kalau rank umur di kami itu antara 18 sampai 30 tahun. Jadi SMP, SMA, kuliah. Kalau untuk omset per bulan, kotornya aja ya Mas ya. Kalau per harinya aja kita biasanya motong sekitar 20 kepala. Jadi karena kan ini modelnya private barber. Private barber itu memang yang ngerjain saya sendiri selaku owner. Saya handle sendiri customernya, saya handle media sosialnya, semua saya handle sendiri. Kemudian kalau untuk omsetnya kita per hari itu biasanya rata-rata 20 kepala. Untuk weekday. Untuk weekday biasanya 20 per kepala. Kalau weekend biasanya lebih dari itu Mas. Weekend Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kalau untuk Senin seperti itu. Dengan tarif harga kita start from 18.000. Kalau omset per bulan kita kotornya kurang lebih 9 juta Mas. Nah. Buat anak-anak yang baru umur 20-an ya Mas ya. Karena saya baru lahiran 96, saya umurnya baru 26. Ketika pengen memulai usaha sesuatu, yang pertama jangan takut, kemudian tetap fokus. Jadi kuncinya adalah fokus. Kalau pokoknya nggak usah pilih-pilih kerjaan, kalian suka di bidang itu lakukanlah. Nanti ketika kalian bakal awal-awal kalian harus fokus, kemudian kalian harus apa? Pokoknya cari referensi-referensi atau pengalaman yang sesuai dengan untuk tujuan kalian itu, sesuai dengan bidang kalian itu. Dan insya Allah ketika kalian fokus di bidang itu, kita mungkin awal-awal akan merintis ya Mas ya. Merintis itu memang berat sih itu awal-awal merintis. Tapi ketika kalian merintis sesuatu, yakinlah bahwa sesuatu yang kalian rintis itu akan menjadi ngasih makan kalian ke depannya gitu.